Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan juga diikuti Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden disebutkan, pertemuan ini menjadi langkah dalam menjaga kerukunan antara berbagai elemen bangsa di tengah perbedaan agama hingga suku. Untuk itu, semua pihak sepakat untuk menjaga toleransi bangsa agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Hal lain yang dibahas juga dalam pertemuan ini adalah pentingnya peran negara terkait penegakan hukum dan penanganan trauma jika terjadi intoleransi. Pertemuan ini juga membahas ketersediaan guru agama di sejumlah daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas dalam menyalurkan aspirasi tak dipermasalahkan. Hanya saja Mensesnek mengingatkan agar pengibaran bendera One Piece tak mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Indonesia. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 Agustus, Prasetyo memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dan kritik demi kemajuan bangsa dan negara. Namun, Prasetyo mengingatkan semua pihak untuk menghormati jasa para pahlawan dengan menjaga kesakralan Hari Kemerdekaan melalui pengibaran bendera merah putih. Sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh, tapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus. Apapun, terutama kita sebagai generasi muda, saya pun sebagai pribadi menghimbau, mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini. Lebih lanjut, Mensesnek menekankan pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang menggeser makna berekspresi seperti mengibarkan bendera selain bendera merah putih pada momen perayaan Hari Kemerdekaan. Adapun menjelang HUT ke-80 RI, Mensesnek mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan persatuan, serta bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Larangan truk over dimension overloading atau ODOL di jalan raya resmi berlaku mulai 2027. Kesepakatan ini muncul usai pembahasan final antara pemerintah, Asosiasi Logistik dan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Kementerian Perhubungan pun memastikan kesepakatan soal zero odol dibicarakan secara khusus. Kementerian Perhubungan akan menyiapkan teknis pelaksanaan sesuai hasil kesepakatan tersebut. Pihak DPR RI pun memastikan Presiden Prabowo Subianto ikut mencermati masalah odol dan mendukung pelaksanaan larangannya mulai 2027. Bersama pemerintah, DPR akan dibentuk tim bersama untuk menyusun langkah teknis, termasuk menampung aspirasi asosiasi pengemudi. Pemerintah sebelumnya menargetkan larangan odol berlaku mulai 2026. Namun rencana ini ditolak ribuan sopir truk di berbagai daerah melalui aksi serentak pada 19 Juni lalu. Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menyetujui percepatan target Indonesia bebas odol pada 2026. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Megawati memastikan PDI Perjuangan akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, keberpihakan itu bukanlah soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal konsistensi pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Presiden pertama RI, Soekarno. Megawati juga menyebut PDI Perjuangan akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang. Kawan-kawan seperjuangan, saudara-saudara sekalian, di penghujung pidato politik ini, saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk terus diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.
Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh, jangan kalian rubah-rubah. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang